Saat ini kalian sedang menyaksikan kisah teror Jailangkung part kedua. Gunakan handset kalian. Nonton juga part satunya. Terima kasih Sobat Merinding. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ring Ghost Enemy. Balik lagi bareng Bapak TV. Oke, pada video kali ini gua akan melanjutkan part 2 teror Jailangkung. Di part 2 ini gua akan sampaikan secara tuntas hingga selesai. Jadi buat kalian yang baru bergabung, jangan lupa nonton di part 1-nya, karena ini part 2. Tanpa berlama-lama waktu, gua akan mulai ceritanya sebagai berikut ini. Warga kembali menyebar mencari Parman. Mereka bergerombol memeriksa setiap tempat, termasuk pinggiran sawah. Aneh, orang kesurupan kok bisa lari? Tanya. Ya, tidak aneh. Toh seperti pemain kuda lumping itu. Meski kesurupan tetapi tetap bisa joget, bahkan mengejar-ngejar orang, sahut Diman. Namun hal itu tidak membuat Manto, nama orang yang tadi dipanggil dengan sebutan To, puas. Ia tetap heran karena Parman berlari seperti orang normal. Kalau benar kesurupan, masa bisa sembunyi segala? Mungkin dia sembunyi tetapi sedang berada di suatu tempat atau pulang ke rumah. Kuburan, sahut Manto tanpa sadar. Gantian Diman yang kebingungan. Maksudku pulang ke rumahnya. Bukan kuburan, kata Diman akhirnya. Aneh, bukannya Parman sedang kesurupan setan arwah gentayangan? Diman mengangguk dalam gelap meski dia tahu Manto tidak melihatnya. Rumahnya arwah itu di kuburan. Bisa jadi di pohon tua, celetuk seseorang dari belakang mereka. Rupanya sejak tadi menguping pembicaraan Manto dan Diman. Kalau begitu kenapa kita cari ke sana? Kalau gitu kenapa kita tidak cari ke sana, kata Manto. Kamu berani? Tanya Diman. Berani, jawab Manto. Mantap. Bukankah kita ramai-ramai? Lanjutnya. Usulan itu segera disampaikan kepada yang lain. Rupanya hanya sebagian yang setuju. Mana Pak Kiai? Tanya Manto setelah mengedarkan pandangan ke kerumunan orang, namun tidak menemukan sosok yang dimaksud. Beliau pulang, katanya asmanya agak kambuh, sahut seseorang. Jadi siapa yang memimpin kita ke pohon tua itu? Tidak ada yang menjawab. Keheningan sangat mencekam. Bahkan pohon asam tua itu di ujung jalan ke kuburan kini menghantui mereka. Meski tadi sempat begitu yang akan memimpin warga ke pohon tua, namun sekarang Manto tampak ragu-ragu. Bukan ia tidak yakin Parman berada di pohon yang menjadi pertanda arah ke kuburan. Namun ketiadaan Pak Kiai telah menyurutkan nyalinya. Selain Pak Kiai, siapa lagi yang bisa mengusir setan? Ayo kita berangkat, Tok, ajak Diman. Tunggu dulu. Kenapa tadi kamu berani? Siapa yang memimpin doa? Doa apaan? Untuk membebaskan Parman dari pengaruh setan harus dengan doa-doa suci. Elak Manto. Ia tampak bangga karena menemukan alasan yang tepat sehingga dirinya tidak perlu meralat ucapannya tadi.
Jadi bagaimana sekarang? Apakah kita urungkan ke pohon besar karena tidak ada Pak Kiai? Tanya salah seorang warga. Ya, kita tunggu sampai besok, usul yang lainnya. Manto sangat setuju mendengar usulan itu. Namun ia memendamkan dalam hati. Ia tidak ingin terlihat seperti seorang penakut. Kalau begitu kita bubar, kata Diman setelah lama tidak ada mengambil inisiatif. Baiklah, sekarang kita bubar, sambung Manto. Mantap. Namun belum sempat semua warga membubarkan diri, tiba-tiba terdengar suara teriakan yang sangat menyayat. Datangnya dari arah rumah Pak De Karjo. Tanpa dikomando, mereka spontan berlari ke sana. Melihat hal itu, Ijal spontan berseru, mereka sudah bubar. Ayo kita ikuti mereka, sambung Jarwo. Trimo mengangguk dan langsung naik ke tegalan. Namun karena undakan itu licin, tubuhnya terbanting, masuk ke dalam sawah yang baru dipanen. Sarungnya yang sudah kotor tetapi tadi dipakai untuk berbaring di pematang sawah, kini basah penuh dengan lumpur. Tolong, teriak Trimo. Ijal dan Jarwo terburu-buru kembali ke pematang. Mereka mengulurkan tangan untuk membantu Trimo keluar dari rumput sawah. Setelah berhasil, mereka buru-buru naik ke kebun yang berada di atas sawah. Aku pulang dulu, kata Trimo. Aku mandi dan ganti baju, sambungnya. Ijal dan Jarwo mengangguk tanpa bersuara di tengah kegelapan. Mereka berpisah. Trimo menuju musola untuk kemudian pulang, sementara Ijal dan Jarwo menuju rumah Pak De Karjo. Ada apa? Bisik Jarwo ketika dilihatnya orang-orang berlarian tanpa arah. Ijal tidak menjawab, namun justru berlari ke rumah Pak De Karjo. Jarwo langsung mengikutinya. Setelah sampai di rumah Pak De Karjo, barulah mereka tahu apa yang terjadi. Istri Pak De Karjo tengah menangis histeris sambil memeluk jasad suaminya yang masih berlumuran darah. Lik, Parman mengamuk, dia membunuh Pak De Karjo. Cerita anak kecil yang ditanya Ijal. Membunuh pakai apa? Pakai golok. Ijal dan Jarwo saling melempar tatapan. Bawor benar-benar bekas preman, bisik Ijal. Tapi kan dia sudah jadi arwah, masa masih jahat? Ijal mengangkat bahu. Ia hampir tertabrak orang-orang yang berlarian. Mungkin sembunyi di kandang, teriak seseorang. Spontan orang-orang berlari ke kandang, namun sejurus kemudian mereka kembali ke halaman depan karena Parman tidak ada di kandang. Kita harus menemukan Parman, betul, dukung temannya. Dia sangat berbahaya karena memegang golok. Aku masih bingung mengapa orang kesurupan bisa ngamuk seperti itu. Sudah, jangan dipikirkan. Yang penting sekarang cari Parman, jangan sampai dia membunuh lagi. Kemana mencarinya? Tanya yang lain. Ya cari ke tempat. Ya carilah ke semua tempat. Kalau sudah tahu di mana dia bersembunyi, tidak usah kita cari lagi, langsung saja ditangkap. Sahut temannya dengan nada kesal. Mereka masih ramai-ramai dengan celetukan dan teriakan. Namun segera terpancar dan membentuk beberapa kelompok. Masing-masing kelompok mengambil arah berbeda. Mereka meneliti setiap semak dan juga kebun. Hingga malam mendekati kulminasi, Parman belum juga ditemukan. Namun warga tidak menyerah, mereka bergerak secara bergerombol, terlebih ketika memasuki wilayah yang dianggap angker, seperti tepian sungai, terutama yang berada di bawah gerumbul bambu. Siapa itu? Tanya Diman ketika tiba-tiba daun bambu di depan bergerak. Dadanya langsung berdesir meski tidak melihat apa. Ada sesuatu yang mencurigakan. Namun Manto ikut menahan langkahnya. Siapa? Ulang Diman dengan suara meninggi. Tidak ada siapa-siapa, Kang, kata seorang di belakang Diman. Daun bambu itu bergerak karena tertiup angin. Jangan sok tahu, sentak Diman.
Gara-gara permainan jelangkung tadi, sekarang banyak arwah kentayangan yang muncul. Jangan aku takuti, Kang. Aku ngomong yang sebenarnya. Kita harus waspada. Omongan Diman membuat orang-orang yang sudah ketakutan spontan berlari menjauhi gerumbul bambu di pinggir sungai itu. Manto tanpa kebingungan, namun kemudian ia memilih untuk bergabung dengan pilihan terbanyak dan meninggalkan Diman sendirian. Lihat aksi mereka, Diman pun tidak punya pilihan lain, berada di sendiri di bawah rumpun bambu di tepi sungai. Di tengah malam pula, tentu bukan situasi yang menyenangkan. Tanpa menghiraukan rasa penasaran yang belum terjawab, Diman berbalik. Namun, usahanya berakhir tragis. Kakinya tersangkut akar bambu yang menonjol, tubuhnya Diman tersungkur, wajahnya penuh daun-daun bambu yang sudah perih. Namun, penderitaannya tidak berakhir sampai di situ. Ketika hendak berdiri, telapak tangan kirinya seperti tertindih sesuatu. Seketika Diman menyesal tidak membawa senter, sehingga dia hanya mengandalkan matanya untuk melihat sesuatu yang menindih telapak tangannya. Hasilnya sungguh menyedihkan, terdengar lolongan yang sangat menyayat ketika matanya tertumbur wajah Parman yang sangat menakutkan. Tolong, tolong, ampun aku, tolong, ampuni aku. Begitulah teriakannya. Parman tidak memberi kesempatan pada Diman untuk terus merancau. Dia menghentikan teriakan tetangganya itu dengan satu sabetan golok di bagian leher. Nah, cerita yang gua baru sampaikan dan sudah selesai. Sebenarnya sih aslinya cerita ini bersambung ke edisi berikutnya. Ya, berhubung gua kemarin juga sumbernya ini enggak balik sambungannya lagi, jadi untuk cerita teror jelangkung gua rasa cukup sampai di sini. Next kita lanjut lagi ke cerita-cerita berikutnya. Oke, makasih banyak, ceritanya seperti itu aja. Intinya sih sebenarnya jadi warga kampung itu merasa terganggu dengan apa yang dilakukan segerombolan anak-anak yang bermain jelangkung, sehingga ada arwah penasaran yang meneror warga kampung setelah permainan itu dilakukan. Jadi buat teman-teman dimanapun kalian berada, jangan pernah melakukan permainan jelangkung karena ya berbahaya juga kan. Itu banyak mitosnya juga. Jadi ini hanya cerita, dan cerita ini merupakan urban legend yang memang sudah banyak di beberapa film layar lebar dan sudah sempat tayang juga di beberapa televisi. Makasih banyak yang udah nonton. Jangan lupa di subscribe, like, share, komen, dan nonton di part 1. Next, berikutnya akan ada cerita yang lebih seru dan lebih menyeramkan. Makasih banyak. Salam di Ghost End. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.